Selamat pagi adik-adik yang saya cintai. Dalam kegiatan ini saya akan menerangkan tentang topik di kelas 10 SMA, yaitu perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Ngomong-ngomong, Bapak memakai buku HOTS ini, buku tulisan Bapak, ya, latihan penilaian harian. Ini bisa dibuka latihannya di bab 11, ini di halaman 165, perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Oke, mari kita lihat, Bapak ingin jelaskan bersama. Apa sih target kompetensi dasar yang ingin dicapai di dalam pembelajaran ini? Baik, coba lihat Bapak punya gambar yang ada di samping ini. Dan pertanyaan dari Bapak adalah, dari saya adalah, coba bandingkan antara dua gambar A dan gambar B ini. Ayo. Ya, tentunya kalian pasti menjawab gambar yang A itu adalah merupakan tatanan yang sangat tidak sesuai dengan kebersihan, tidak higienis, dan itu adalah dampak daripada akan terjadi dampak penyakit itu yang di dalam benak pemikiranmu. Sedangkan di gambar B ini adalah gambarnya yang memang teratur, pasti kehidupan yang teratur dengan kondisi lingkungan yang sangat baik. Pertanyaan kedua dari saya adalah bagaimana cara mempertahankan ini? Tentunya harus ada semacam usaha yang dilakukan oleh warga yang ada atau masyarakat di sekitar sungai tersebut. Hari ini Bapak akan terangkan lebih dulu yang sehari-hari yang terjadi di Indonesia, yaitu pencemaran yang ada di laut. Mari kita lihat videonya. Jadi pencemaran lingkungan itu dapat diartikan berarti apa? Dapat definisikan apa? Ya, masuknya yaitu makhluk hidup, tidak hanya makhluk yang tidak hidup atau anorganik, yaitu masuknya makhluk hidup, yaitu zat, energi, ini komponen lain dalam lingkungan hidup, dan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kita ketahui salah satu yang terjadi di sekitar kita yaitu global warming. Ini yaitu pemanasan suhu secara global untuk bumi. Kita ketahui yang pertama memang pemanasan sumber energi itu adalah pada matahari. Jadi ini adalah matahari, ini adalah bumi, ini, dan bumi itu tentunya dilindungi oleh atmosfer. Ada stratosfer, ada ionosfer, bagian-bagian daripada atmosfer. Panas dari matahari yang tersampaikan ke bumi, masih ingat nggak? Bumi nomor berapa? Nomor 3 kan? Setelah matahari, di situ ada Merkurius, Venus, dan bumi. Dan bumi nomor 3, tapi panasnya luar biasa. Panas dari matahari yang 100% itu, 45%-nya dipantulkan kembali oleh atmosfer. Namun CO2 itu yang terakumulasi dari hasil buangan, yaitu lalu dari hasil proses-proses biometabolisme di dalam tubuh ini, itu yang akan menjadi barier di mana pantulan energi panas matahari yang dipantulkan keluar oleh bumi yang diterima tadi 55%, dipantulkan lagi ke bumi karena terhalangi oleh CO2. Dan itu yang disebut dengan global warming yang menjadi dampak besar buat bumi. Baik, berikutnya kita lihat pencemaran suara rasanya di kota-kota besar itu sangat mempengaruhi. Kenapa kok bandara itu harus di pinggir kota? Kenapa kok seperti itu? Salah satunya adalah untuk mengurangi kebisingan. Singkat cerita artinya, kesuksesan dalam penanggulangan pencemaran tanah, air, udara, dan suara hendaknya tidak dipandang dan dilaksanakan hanya melalui satu bidang ilmu saja.
Tetapi perlu kerjasama dengan bidang ilmu yang lain, tidak hanya biologi, tetapi perlu dengan ilmu-ilmu yang lain, ada kimia, ada fisika ini, sehingga pembersihan bisa dilakukan dengan akurat dan tidak perlu diulang pada masa-masa mendatang. Semoga materi ini sangat bermanfaat. Bapak akan lanjutkan di materi berikutnya yang kedua tentang pelestarian sumber daya alam hayati. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.